Kemarin ya itu kuliah online kan, terus ada apa New, terus hari ini kelas offline lagi, begitu. Eh, kita bahas Katanya offline. begitu. Tapi sorry, kayak kelas online gitu. Aduh, Ya, seperti yang kita lihat tadi. enggak. Ini kayaknya kayak gitu. Entah, Ya nanti kan episode VDL lah ya. Nanti kan episode VDL lah. Ditunggu entah. aja. Ini penuh gebrakan. Apa? Sangat penuh gebrakan. Mau tahu alasannya kenapa aku pakai background ini? Nanti kan VDL. Nah, kita aja. Sekian dari saya. Tapi kelas online mantap gak sih, Jess? Kembali lagi bersama Jess lagi. Untung dia on lagi ya, lah. Ada yang ngantuk. Tapi bangunnya bisa siang. Ini berapa lagi bangun siang ini. Hmm? Ya, Ya itu RC. padahal aku ngomongnya ke Jessa, tapi kamu kok merasa gitu. Emang kayak dia dan itu kayak, iya Cik, itu aku Cik. Aku, aku. Enggak ngerasa, enggak ngerasa. Nggak merasa siangnya dia itu soalnya jam 3. Nah, dia bangunnya jam 12. Itu masih pagi buat dia. Hmm. Cerita, Rik. Cerita seminggu, Rik. Ya, cerita seminggu kemarin. Seminggu kemarin asik guys. Hmm. Nah, ya itu nantikan VTL. Nantikan VTL. Yang penting gitu, nantikan VTL. Udah. Oke, kita kembali ke ceritaku tadi. Nah, cerita seminggu kemarin aku sama sih, just not full online kayak wah. Nggak terima, Cik. Nggak terima nolong sama. Gitu. Nggak, Terus aku cerita apa? itu yang nggak tahu ya cerita. Pokoknya nggak boleh sama. Oke, enggak boleh sama Cerita. ya. Kerja dan kerja. Udah. Itu ceritanya Shona gitu. Gitu. Enggak ada. Kan aku duluan, enggak bisa. Aku dulu. Aku dulu. Mana ada. Enggak bisa. Kan aku dulu. Udah tak booking. Nah, udah tak booking. Nanti kosan ceritanya harus beda. Kamu cerita yang lain, Sean. Siap-siap. Nah, ya mohon maaf ya seminggu kemarin kelas online terus kerja. Terus. Kalau kamu nggak ikut, bentar, bentar. Bentar, hai kaminya. Bentar, hai kakawang. Ya sih, aku ini mintanya ini eh, Naikkan demo ke gaji saya. Kodeni. Enggak, demonya ke Kodeni. Mumpung nggak dengar orangnya. Ya, kita demo ke Kodeni. Kita harus ini apa? Minta Devil Spot dipercepat gue. Percepat Devil Spot. Dia main Gitu. aman. Dia main aman, guys. Takut dicepuin dia. Loh, Lanjut. mana ada? Memang gitu. Oke, demonya gitu. Percepat Devil Spot. Ayo, cepat-cepat. Gimana ini? Masa terlalu lama. Itu dia bilang, Apa?
Ambil gue teknik ini. Amin. Kita aminkan dulu. Kita tidak tahu dapat dari mana. Kayak Dalam JOB. lanjut lagi. Lanjut. Lanjut apa? Sudah. Cerita seminggu kan begitu. Kelas online, kerja. Kelas online kerja. Enggak, itu salah Kalau lagi. Kerja, rebahan, kuliah, kayak gitu. ketahuan lagi. Tapi pas kelas online ini kayak nyatet ini lumayan ya. Effort nyatet lumayan. Kenapa? Effort nyatet. Kan sama aja kok, kelas offline. Offline tak kenapa aku lebih rajin. Oh, ini jangan pernah kerja di kamar dan area sekitar sana. Itu ya, pasti nyangkut. Dengerin jazz, tidak boleh jazz. Mau enak deh ngomong apa? Aku biasanya ngoding di kasur. Dulu aku kayak gitu, aku nugas juga di pasar gitu, terus sekarang nggak bisa. Semakin hanyut dalam angin-angin sepilik asli, nggak bisa. Tidak boleh jazz, dengarkan jazz. Tidak boleh itu. Itu pengalaman dari sepuh itu tidak didengar itu. Sepuh ini. Nah, baik, itu ada waktunya kamu akan sadar kalau oke, kita nggak bisa kerja di kamar. Nah, akan ada waktunya kamu akan mengerti itu. Nah, akan ada masanya, Ses. Ingat itu, Ses. Catat, Ses. Catat. Itu pesan dan ini saran dari seorang yang sudah lulus 10 tahun lalu. Dengarkan. Belum. 10 tahun lalu aku mesti jajan pentol ya, masih jajan pentol dan batagor dengan happy tanpa ada beban hidup dari tugas. Oh iya, benar juga. Ya lah, sudah seminggu. Siapa lagi? Yopi, kan Yopi ini hari ini udah masuk kerja. Kayaknya notifikasinya harus saat nanti kalian jadi mikir, aku nggak ya? Ya, aku barusan buka WA kayak WA aku tak. Oh, bukan. Waduh, backgroundnya. Angel bumbunya. Iya, itu ada bumbunya sih. Kok ini kok menyatu dengan itu daun singkongnya hati-hati kok. Saya bagian yang jumbonya. Oh, itu daun pisang yang di bawah gitu. Ya, saya begini. Sean, mau kamu mana Sean? Meskipun aku benci kacamatamu tapi ya wis lah yuk. Sean, mau kamu mana? Tidak boleh membenci. Aku benci kacamatanya. Tidak boleh membenci. Sean sempat mandi sore kok, berarti kalau banyak kerjaan nih. Iya, aku lagi tenang-tenang ya pokoknya dan kerja no. Besok mari ya Sean kape ya. Oh salah ya. Semangat besok Sean. sih kok. Kata. Oh salah. Semangat Sean. Satunya juga sih. Kok besok sih kok? Nanti habis sate, 30 menit habis sate loh. Pekinku 12.00 sih. Pembagian aja belum. Oh, minta dibagi sekarang biar langsung dikerjain maksudnya. Oke, masuk akal. Oke, sudah seminggu. Ini cerita seminggu. Tidak. Kita potong dulu ya. Kita segera mulai. So, kita hari ini mulai jadi pengumuman gitu kan. Nah, Hati-hati jatuh. tapi locks gitu kan. Nah, kita juga ada inventaris baru Kajun ya. Sudah kurang lebih sebulan kita punya. Kurang lebih sebulan. Kita juga iya.
Jadi kita juga ada kajun itu inventaris baru kita lagi cat ulang karena itu bekas ya, sudah ngeledek semua. Kita pilox dan kita stiker ulang gitu ya, sehingga setidaknya bisa dipakai sampai hingga beberapa tahun ke depan. 1 tahun lah harapan kita ya, 1 tahun untuk kita bisa beli yang baru gitu ya. Karena ya kita tahu kalau kita bekas ya pasti kamu tahu lah ya, sudah separuh jalan dipakai gitu nyawanya ya kan. Nah tentu kita aku nggak pernah berharap untuk dipakai 2 tahun gitu ya. Setidaknya kita dapat hargamu sangat murah, apa namanya, bisa namanya kita apa namanya, aduh saya benar jompo guys, maaf benar punggung ya. Nah jadi harapanku di dalam harapanku adalah inventaris kita bisa lebih baik ketika dipinjamkan dengan kita juga pilox ya, sedikit pilox lah dan kasih sedikit stiker DTF gitu ya, itu untuk mengaksesoriskan dan juga kita ngasih tulisan Hero Property, gitu ya. Itu pengumuman yang pertama. So nanti semua inventaris kita semakin banyak, puji Tuhan, dan akan semakin lengkap. Kita akan tambah terus. Suatu saat ketika offline kita pakai semua, ya. Jadi kita nyicil dulu dari sekarang ya. Itu. Jadi kita rencana pakai hingga tahun depan gitu ya. Semoga tahun depan sudah mengalir kita beli yang rada mahal, oke? Sehingga kualitasnya juga semakin lebih baik. Ya. Start small dulu dari yang bekas ya. Bekas yang sangat bekas ini soalnya. Gitu ya. So itu pengumuman yang pertama. Yang kedua jangan lupa kita bulan ini, ini kalau kalian lihat ada raket di sini. Ini raket yang kita pinjamkan nanti sebagai inventaris kita. Jadi yang Evo Surabaya nggak punya raket tapi mau badminton, kita ada 2. Jadi kita ada 2 raket gitu istilahnya. 2 raket untuk kalian bisa pakai nanti di Vivo Sport ya. Valeri mana Valeri? Nggak kelihatan Valeri. OTW, oke. Cessna sudah, oke. Jose? Oh ya. Kamu ngapa ngerti. Nah jadi apa namanya, ini ya, jadi ini salah satu raketnya warna merah karena habis karena bagus ya gitu, lebih-lebih karena bagus merahnya kok sangat menyala abangku gitu kan. Belum pulang, oke. Ya, tapi maksudnya kurang lebih kayak gini. Jadi ini ya sangat well untuk kalian bisa pakai gitu ya, sangat nyaman juga gitu ya. Cuman jangan bandingkan dengan yang harga 1 juta ya. Nih kita kan bukan profesional ya gitu. So kita bermain dengan sini. Suatu saat tadi kita akan nambah lagi inventarisnya hingga sampai targetku kita bisa sampai punya kurang lebih 6 raket. Jadi kita punya kebagi 2 sesi. Raket yang biasa, ini yang biasa ya, yang standar gitu, sama nanti ada yang sedikit lebih standar sedikit gitu ya, sehingga dari permainannya lebih enak dan ya lebih nyaman lah gitu ya gitu. Tapi untuk orang-orang yang baru mulai ya pakai yang biasa dulu ya. So itu terus itu akan mulai di bulan September akhir. Jadi nanti mungkin di minggu terakhir setelah Touch from Heaven tanggal 20 ya, mungkin di era-era itu nanti aku belum menentukan hari yang pas soalnya guys. Jadi ya jatuhnya sih awal tahun bulan depan ya, Oktober jatuhnya ya, jatuhnya Oktober gitu. Tapi maksudnya yang pastinya di minggu akhir dari September gitu. Cuman aku belum tahu harinya karena aku ngerasa kayak masih cari harga ter-the-best ya guys, dan waktu ter-the-best buat kalian, oke? So lanjut kita di Campus Movement. Kita hari-hari ini puji Tuhan ramai dengan banyak program ya, jadi juga banyak gerakan ya, sangat-sangat amat menguras tenaga juga ternyata gitu kan. Nah di minggu ini kita juga ada Wika, kita semoga bisa jalan sudahan, kita nggak tahu karena ya nggak tahu demo atau enggak lagi ya kan, kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak ada apa-apa ya kita kan gerak di Wika, kita akan mensupport dari Perkap sama PAW dan yang kita bisa cover ya. Itu terus Touch from Heaven tanggal 20 itu offline. Yang online aku kasih link, nanti kalian bisa join lewat YouTube, live YouTube ya. Yang juga bisa bagikan ke beberapa orang. Oke. Terus kalian bisa join itu jam Sabtu jam 16.00. Ya jam 4 open gate-nya. Ya, kita bisa ngobrol-ngobrol dulu, minum-minum dulu, makannya nanti jangan kesusu makan ya. Nanti kok kalau misalnya nanti kalian praise nanti
nari-nari sana sini, joget-joget muntah kapok gitu kan. Nah, jadi minum dulu, nanti aku sediain kita ada teh sama kopi gitu ya. Kita bisa minum-minum dulu. So, memang aku gelontorkan dana untuk tanggal 20 ini untuk kita gathering lagi di Surabaya. Karena aku ngeliat sudah terpuruk 2 bulan kita nggak offline lagi gitu ya, gak ada praise worship juga. Karena ya lebih banyak pendekatan lah, ngerasa kayak terlalu banyak offline gitu ya, jadi biar nggak timpang kayak gitu. Oke. So itu terus nanti kita juga ada dinernya, jadi kalian bisa ajak teman kalian, ini feel free untuk kalian bisa ngajak siapapun, sangat terbuka, tidak perlu izin tapi perlu ngomong supaya makanannya cukup gitu ya, karena aku pesennya deket-deket dari hari H, jadi kalian H-1 pun masih bisa ngomong kalau mau ngajak, hari H pun nggak apa-apa sebenarnya. Nanti tinggal aku bisa nambah. Pokoknya ya kasih tahu lah setidaknya. Setidaknya kalau misalnya makanan kita kurang bisa nambah sepot jajan atau seperti apa gitu ya. Tempatnya di paling susah ini. Gitu ya. Aku paling susah apa namanya? GTC. JITC. Itu punyanya Jatim harusnya, nggak tahu. Tulisannya Jatimur gitu ya. Nah itu JITC itu daerah Marvel. Nah nanti kalau kalian masih yang di dalam Batu, Malang atau dan sekitar yang masih bisa dijangkau, Sidoarjo, yang mau butuh tempat, nanti ngomong kita sediakan hotel untuk kalian bisa stay 1 malam di sana gitu ya. Tentunya jangan cewek cowok ya, kayak gitu ya. Ajak temen yang cewek gitu supaya satu kamar gitu ya, kayak gitu. Oke. Nanti teman-teman kalian kontak kayak Febri itu, aku coba mau kontak Febri lupa terus ya untuk ngajak dari Semarang ini, ayo gitu kan, Yopi nih, ayo Yopi turun, tapi kadang masih kerja kalau nggak salah. Oke ya, yang lain juga ayo, kita tanggal 20 buat serami mungkin, kita coba undang juga Uwika nanti untuk join gitu kan. Nanti aku coba lagi kontak-kontakan, kebetulan besok aku mau ketemu sama leadernya, coba bisa aku ngopi-ngopi lah sama leadernya gitu kan. Nah jadi semoga bisa ngajak untuk tanggal 20 gitu ya. So itu dulu, belum itu dulu. Itu kampus movement ya. Kita lagi bergerak juga. Terus BTL kita juga ada banyak ya tahun ini. Oke, saya speechless. Nah BTL ini kita bergerak terus. Jadi kita sampai episode keberapa sekarang? 20 berapa? Iya. 20 berapa yang nonton terakhir? 26. Nggak nonton ya yang lain. Ayo Feli nggak nonton dah. Oh. 26. Kita sampai di OTW 26 sekarang. Tadi OTW 27 ya? Ya, OTW 27 ya. So jangan lupa ditonton, kita juga ada segmen baru, ada spiritual journey dan ada series baru juga. Nah, di situ ternyata tempat saya untuk mengeluarkan unek-unek ya. Jadi kalian bisa mengerti sisi gembala lain dan bagaimana bersikap menjadi domba ya. Nah ternyata itu sangat bagus dan baik ya untuk aku bercerita semua keluh kesah saya gitu kan. Nah oke, so itu untuk BTL, so itu akan keluar di Rabu dan Sabtu, kalian bisa tunggu. Jangan lupa komen juga, jangan lupa share ke teman kalian. Kita butuh di share guys ya, kita perlu memperluas kerajaan Allah, yaitu Devil salah satunya ya, kayak gitu. Oh ya, kita juga ada baru, kita juga ada production gitu ya. Untuk ini biar tertekan PIC-nya nanti gitu. Nah nanti kita akan ada konten-konten invitation juga, dan semua dokumentasi akan di cover oleh production gitu, dan Devil Media tentunya, tapi lebih berpusat pada production gitu ya, kayak gitu. Nanti juga ada konten-konten, terus juga ada invitation, jadi dibantu kalau reels baru ya kan, di share sendiri. Kita nggak banyak tag karena kita nggak mau mengganggu juga untuk Instagram kalian berbunyi gitu ya, dan titik-titik kalian banyak gitu kan. Nah jadi kalian bisa kalau reels kalian bisa up sendiri kan, biasanya ada itu kan, upload to story nggak salah ya. Nggak bisa, ya sabar, tenang, ntar lagi bisa. Tahu caranya dulu lah pokoknya gitu kan. Yang penting tahu caranya dulu guys, ntar lagi bisa gitu ya. Itu ya, jadi mungkin nanti September ini event akan di open public lagi. Akhir September ini di public lagi, kita lebih tenang juga, dan di situ kalian bisa mulai upload semua coach yang akan datang ya kan, akan dibuat juga kayak gitu.
Nah, gitu ya. So itu untuk production. Kita juga ada nanti kita juga ada inventaris beli kamera gitu di September atau Oktober ya. Kita akan ada beli kamera juga. So jadi kita pingin tahun depan kita menuai semua apa yang kita sudah buat sekarang gitu. Masih kurang satu departemen. Kita juga ada New Hope. Ya kan? Jadi New Hope sudah bergerak kemarin ya kan? Setelah Amin timbullah provider Tri gitu kan. Nah, gitu kan. Nah, dari ini Pak Tri gitu kan. Dia ada temennya XL, ada si Telkomsel, ada kebetulan kita dapat yang Tri kemarin karena katanya lebih murah gitu kan. Nah, so ada videonya untuk after movie Victory Report dari New Hope ya kan yang dikerjakan juga dari departemen New Hope gitu kan. Senang sekali aku sekarang kita mulai bergerak dengan banyak delegasi. Jadi kita bisa tonton dulu untuk video Victory Report-nya. Mungkin dikasih audio dulu ya. Nggak muncul suaranya. Enggak muncul. Muncul tapi kecil. Oh iya, kecil berarti. Share sound sama optimize for video sharing. Sama Oh, audio jangan lupa. gitu. Share sound-nya jangan lupa. Iya. Kita coba dulu segini. Oh, bangkitin dulu. Oke, so kasih tepuk tangan dulu buat Devin karena yang hari host ini adalah orang yang sangat masih belajar untuk jadi host, tiba-tiba langsung naik, tiba-tiba melejit gitu ya, gitu kan. Nah, jadi Hiva juga memberikan ruang, kita nggak boleh mencacat, kita mensupport. Jadi ke depan ini akan dipost juga nanti segera dipost juga di story. Jangan lupa kita repost juga untuk Victory Report-nya ini nanti, kayak gitu. Ya. Nanti jangan lupa di repost untuk sebagai kemenangan kita gitu kan, untuk bisa menjadi dampak buat banyak orang gitu kan. Dan nanti ini akan menjadi momen dari 100 UMKM yang kita akan bantu di tahun depan gitu ya. Jadi harapanku tahun depan kita bisa sampai di 100 ya. Semakin dan kita akan terus berusaha semakin bisa lebih cepat menemukan target gitu kan. Karena juga tidak gampang untuk menemukan targetnya ya. Jadi semoga tahun depan tahun ini kita bisa sampai di puluhan dari UMKM ya. Tentunya kita juga terus menjangkau jiwa-jiwa. Jangan lupa, jangan kita kebanyakan program sampai nggak menjangkau. So itu tahun depan kita juga akan kembali ke offline lagi, berdoa supaya kita bisa punya uang. Target paling akhirnya Desember 2026, tapi optimisnya di Juni atau Juli atau bisa April, bahkan paling cepatnya April, idealnya Juni atau Juli, paling jedeknya Desember kita akan punya tempat baru lagi ya. Dan kali ini kita akan lebih proper dari segi ya tempatnya ya. So ya apa caranya nggak tahu, duitnya dari mana tidak tahu gitu ya. Kita berdoa aja yang terbaik ya. So sampai situ dulu. See you next week, salah. Situ dulu, jangan lupa. Yang belum on cam ya on cam. Aku butuh kalian on cam guys. Terus ayo Rek berdoa. Oke. Sebelum kita mulai hari ini, kita sama-sama bersatu dalam doa dulu. Selamat malam Tuhan. Kami di sini akan melaksanakan saat teduh hari Senin ini Tuhan. Kiranya Kau stay saat teduh kami.
Biarlah kau lancarkan mulai dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Kiranya kau rapi Kodeni yang nanti akan menyampaikan sharingmu Tuhan. Biarlah apa yang Kodeni sharingkan itu berkenan di hatimu dan sesuai dengan apa yang kau rindukan untuk setiap kami Tuhan. Tanamkan pesan firman-Mu hari ini dalam hati kami, biarlah itu terus bertumbuh dalam diri kami. Tegur kami, sakiti hati kami, biarlah kami mau berubah untuk terus makin serupa dengan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu, biarlah Kau yang beracara. Haleluya. Amin. Amin. Oke. So, jadi minggu ini kita masih di persiapan. Oh iya, satu lagi info tambahan. Minggu depan kita di hari Senin tidak ada Saturday. Kita langsung cancel Saturdaynya dan kita geser ke Sabtu. Ya, jadi Senin minggu depan tidak ada. Jangan juga nunggu-nunggu. Gitu. Nah, jadi Senin kita akan kita tunda lah ya, istilahnya kita tunda dan geser di hari Sabtu. Ya, jadi jangan lupa Sabtu itu aku berdoa setiap orang yang di Surabaya atau sekitarnya atau yang bisa masih menjangkau Surabaya itu bisa ke situ. Oke? Nanti juga ada yang data untuk kalian bisa join atau enggak join, data atau dilakukan atau belum gitu kan. Nah, ini maksudnya ini akan didata. Jadi pastikan kalian bawa jiwa satu aja. Pentingnya adalah jiwa baru di Hiwal juga untuk kita bisa memperbesar kegerakan kita di Surabaya. Karena goals kita adalah membuat KKR Pujian Penyembahan ini belum sampai di titik itu gitu kan. Kita harus buat di Surabaya ini sering-sering namanya KKR gitu ya, terlalu sedikit KKR di Surabaya gitu kan. Nah, jadi kita perlu buat KKR Pujian Penyembahan gitu kan. So, terus sampai titik itu kita terus perlu juga jiwa-jiwa army-army yang lain, tentara-tentara lain Tuhan yang lain. Kok army yang tak teruskan aja jadi beda arti gitu kan. Nah, jadi army-army yang lain, tentara-tentara lain gitu kan, revivalis lain gitu kan, untuk membantu gerakannya kita. Ya, so jangan ragu untuk bawa jiwa ke sana ya. Kalau ada makanan-makanannya pasti kalian kenyang pulangnya ya. Meskipun bukan ceng Bonami atau Bon Cafe gitu kan. Bon Cafe habis juga ya kan. Oh. Nah, jadi jangan lupa ya, itu jam 4 kok. Paling selesainya jam 7, jam 8 kita makan-makan. Ya selesainya nggak tahu kok. Kalian kan sudah nggak tahu ya makanya selesai makannya jam berapa nggak tahu ya guys. Kan kalian nggak, tergantung kalian makannya cepat atau tidak kan gitu ya. Kayak gitu kan. Jadi kita biasanya kita mulai kurang lebih setengah 5 jam 5 lah. Ya kan? Orang range itulah 1 jam open gate-nya. Kita bisa ngobrol-ngobrol dulu ya. Jadi ya kurang lebih selesainya di jam setengah 7, di setengah 8, jam 8 kalau kita makan. Ya. Jadi kalau makan cepet nggak cepet nggak tahu ya guys. Tanyalah pada diri kalian sendiri selesainya kapan dari jam segitu gitu kan. Ya. Kalau kalian nggak mau makan nggak apa-apa, puji Tuhan buat aku, gitu kan. gitu kan. Tapi pastikan habiskan guys, karena memang saya tipikal makanannya mukbang kalau udah nyiapin makanan ya. Gitu ya. So itu apa lagi ya rasanya nih? Ada lagi kayak ya. Jadi please dipisah-pisahkan ya. Gitu kan. Nanti aku juga lagi memanggil kawan-kawanku biar bisa join juga. Ya. Apa perlu manggil ini artis-artis rohani? Oh salah. Gitu ya. So jadi hari ini kita akan berbicara tentang one step. Jadi one step ini tiba-tiba jadi pikiranku gitu ya. Aku juga bingung kenapa one step gitu ya, tapi yang nggak ngerti gitu kan. Aku juga bingung, kalian bingung, aku bingung gitu kan. Nah, tapi hari ini kita belajar dari dua kata ini, yaitu one step. Nah, kalau kita belajar dari bangsa Israel ketika dibuang ke pembuangan, kejatuhan Israel gitu kan, sebutannya kejatuhan dari Israel gitu. Kondisinya sangat parah sebenarnya gitu. Kondisi bangsa Israel itu sangat amat terpuruk. Jadi ditekan dari segi jiwa, dari segi roh dan segi fisik gitu, atau badan gitu.
Kata batan di situ kan maksudnya ya apapun ya, misalnya kegiatan, usaha, pekerjaan, bla bla bla. Jadi bangsa Israel itu sebenarnya di masa pembuangan itu kehilangan yang namanya kekayaan. Semua kekayaannya hilang. Ya iya dibuang pembuangan kan, dijarah semuanya gitu anggapannya. Atau semua pembesar-pembesar itu ditawan, anggapannya apa ditawan ya? Di penjara lah anggapannya gitu. Jangan tuh oh nggak bercanda. Bisa nggak saya ikut lagi? Aku dituduh mau bicara gitu kan. Gitu. Nah, jadi tawanan dan akhirnya bahwa bangsa Israel ini akhirnya sudah tinggal sedikit yang namanya para pembesar. Jadi hampir semua para pembesar itu ditawan, dipisahkan dari bangsa Israel sehingga bangsa Israel lumpuh karena nggak ada pemimpinnya. Karena rata-rata pemimpinnya ditarik semua ke apa namanya ke Asyur dan Babel. Jadi ditawan kayak gitu. Nah di kondisi itulah gitu kan. Apa namanya bangsa Israel ini akhirnya benar-benar terpuruk karena apa hartanya mereka dijarah, diambil sama Babel dan lain-lain, pekerjaan mereka hilang kayak gitu. Semua dari apa namanya dari petani, dari juga dari wirausaha sampai yang namanya pekerja-pekerja yang aktif itu sudah mereka nggak ada semua, bener-bener literally gak ngapa-ngapain karena ditawan dan menjadi budak. Nah, jadi posisi itulah yang akhirnya dari hasil tanahnya pun ya nggak dapat gitu loh. Jadi dengan kondisi yang seperti ini, nah inilah yang membuat akhirnya kerohanian dari bangsa Israel ini benar-benar hancur. Jadi nggak cuma hanya sekedar jiwa dan badannya gitu ya. Rick, promosi Rick. Oke guys, jadi melanjutkan yang sudah disampaikan sama Kodeni tadi, jangan lupa kalian datang ya di tanggal 20, lokasinya di JTC, itu dekat dengan Marvel City di daerah Ngagel. Jadi yang di Surabaya terutama datang yuk. Oke, makasih. Nah, dalam konteks itu akhirnya dalam konteks itu akhirnya bahwa bangsa Israel itu benar-benar sangat namanya down, benar-benar kerohanian hancur, gak ngerti, gak ada arah, gak ada di sana itu kok banyak orang spekulasi bahwa orang-orang di sana itu ya sudah kerohanian itu banyak yang mati gitu loh. Makanya mereka benar-benar lindung dan kadang salah ngomong, bukan kadang sih, tapi lebih tepatnya sudah pasti kebiasaan inilah yang membuat akhirnya bangsa Israel pun nyaman dengan posisi nyaman itu bukan berarti enak ya, maksudnya sudah terbiasa seperti hari ini kita di tempat sampah yang sedemikian lama ya akhirnya nggak tercium lagi baunya gitu kan. Nah, bangsa Israel di kondisi seperti ini dengan kondisi yang sangat amat lama gitu ya. Oh, ada Febri hari ini, Korea lu Febri gitu kan. Jadi kata apa namanya gitu kan. Nah, jadi dengan kondisi yang amat terpuruk dari segi badan dan jiwa mempengaruhi rohnya gitu. Dan karena dari berlangsung lama akhirnya dia ngerasa ya udah, memang kondisiku seperti ini gitu loh. Dia nggak ngerasa itu sebuah hal yang terus lagi diperjuangkan dan dia nggak ngerasa, bahkan dia cuma ngerasa bahwa aku fine gitu loh. Jadi dia ngerasa dia sudah jedok secara kerohanian gitu loh. Dan nggak ada tingkatan lebih dalam lagi dalam kerohanian. Kalau tanya mungkin pada saat itu kalian datang ke sana dan tanya apakah kerohanianmu baik, mungkin jawab ya sudah terbiasa seperti apa namanya, ya udah aku beragama nggak beragama juga ya begini gitu. Sudah nggak ngefek lagi yang namanya religion gitu. Sudah terbiasa. Mungkin awalnya susah, awalnya tertekan, lama-lama terbiasa. Gitu ya. Aku punya satu klien itu rumahnya di Surabaya Barat. Gitu kan. Nah, setiap hari dia harus ke pabrik gitu kan. Pabriknya di Sidoarjo. Mantap kan. Nah, jadi jaraknya kurang lebih 45 menit. Hampir 1 jam. Aku cuma tanya gitu kan. Loh, nggak capek tak? Gitu. Jawabannya cuma satu. Iya ya capek, ya panjang ya, yang memang lelah, tapi sudah tidak berasa lagi lelahnya. Sudah terbiasa.
Nah, hari ini kita juga bisa relevansi dengan ini semua bahwa kadang kerohanian kita itu di posisi di mana oh aku lagi fine kok. Aku lagi oke-oke aja, saat itu berjalan dengan lancar, worship berjalan dengan lancar, bahasa roh juga tetap terpakai, masih ngandal Tuhan, masih berpikir sesuai dengan yang Tuhan mau, masih ngandal Roh Kudus, masih ikut saat teduh. Bahkan mungkin hari ini beberapa masih pelayanan dengan semangat yang apa ya, sangat membara gitu loh. Tapi ternyata posisi kita sekarang itu adalah posisi bare minimum dari kekristenan. Itu adalah bare minimum dari kekristenan, bahkan bare minimum daripada yang kalian pernah capai kerohaniannya. Apa yang kita anggap sudah usus dan jedok ternyata itu adalah ilusi. Wah, sebenarnya bahwa ya cedok karena kalian sudah lupa di mana jalan kemarin gitu. Sudah cedok secara kerohanian. Karena kalian nggak tahu harus kemana lagi. Karena kalian sudah lupa dengan jalan yang kemarin. Sudah lupa dengan kedekatan yang kemarin. Sudah lupa dengan rasa yang kemarin. Saking lupanya sampai kalian merasa bahwa sekarang masih fine. Banyak orang-orang kayak gitu. Coba kalian tanya orang-orang yang pelayanan. Oh, jawabnya puji Tuhan aman, puji Tuhan aman. Tapi kalau kalian selidiki, satu satunya juga bolong-bolong, satu satunya juga nggak pingin amat, nggak serius amat. Banyak orang-orang demikian hari ini. Udah jedok secara kerohanian, sudah kita keren gitu kan, sudah kita paling top gitu. Bahkan ada yang sharing bahkan gitu. Bahkan terus melayani sampai kerohanian kering pun masih men-sharingkan, masih pelayanan, masih apa, meskipun Quran udah kering, tanpa mau di retouch, tanpa mau di apa, dan dia ngerasa aku fine, dan aku ngerasa bahwa di titik inilah aku masih berapi-api, padahal kita nggak tahu itu tinggal asap kerohanian kita. Cuman karena masih ngerasa ada asapnya sedikit, kita ngomong itu udah beroni. Bangsa Israel mungkin juga di posisi seperti itu, dia nggak ngerti lagi kalau kerohanian bisa mati. Kalian bisa lihat orang, kalian bisa ngelihat semuanya, tapi kalian nggak bisa tahu bahwa api di seseorang itu nggak bisa diukur dengan apa yang kalian lihat. Tapi kerohanian seseorang itu dirasakan dari apa yang kalian dampakkan gitu dari ke orang lain gitu. Jadi kerohanian seseorang itu adalah kita bisa dinilai dari buahnya. Nggak bisa dia menghasilkan revival ketika hatinya seperti ini terus gitu. Hatinya itu busuk, kerohaniannya mati. Kondisi bangsa Israel seperti itu, udah terbiasa dengan kerohanian yang standar yang udah mulai turun, degradasi dalam standar. Apalagi dia ngeliat temennya yang juga sama, ngeliat kerohanian yang sama gitu loh. Dia ngerasa fine ya, seperti hari ini aku dapat 40 terus ada yang 40, hati kita lega. Karena kita gak butuh sendirian gitu kan. Ini sama bahwa kalian ngeliat, oh iya aku kerohanianku juga segini, oh iya salah. Kok kamu bisa lewati leadermu. Tapi dengan pemikiran, dengan tetap hormat kayak gitu. Jadi maksudnya bahwa kita harus ngerti bahwa akhir-akhir ini bahwa degradasi dalam atau penurunan di dalam kerohanian, standar kerohanian kita itu ditentukan bagaimana apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar setiap hari. Kalau hari ini kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin kerohaniannya levelnya bawah, kerohanian yang masih bayi, bahkan ada yang nggak mikirkan tentang kerohanian, ya pasti kalian kan degradasi. Itu penurunan dalam standar. Apalagi kalian juga tidak pada komunitas yang tepat. Karena penurunan dari standar kerohanian itu pelan-pelan dan sangat tidak kerasa. Jadi kita bisa lihat apa perbedaan ketika ada namanya pemulihan dalam kerohanian bahasa Israel gitu loh. Tapi hari ini sebelum kita masuk di tanggal 20, mungkin inilah saatnya gitu loh. Aku mau menuntun kalian semua keluar dari pembuangan gitu loh. Di posisi seperti ini wah, kita bisa memulai untuk melihat seberapa sebenarnya dari sudut pandang Tuhan, sejauh apa aku sama Tuhan. Sebenarnya bahwa
Kalau kita ngomong dekat dengan Tuhan di mana buktinya? Gitu loh. Apakah hari ini kita pelayanan dengan benar-benar sungguh-sungguh di hati kita? Apakah hari ini kita sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan? Apa kita punya hati Tuhan? Apa kita punya visinya Tuhan, pikirannya Tuhan hari ini gitu loh. Kalau hari ini kita mulai malas dengan hal-hal rohani, kalau kita kurang mulai malas dengan movement rohani, wes gak usah all out di sini, gak usah all out di sini. Kalau hari ini kita pusatnya adalah program, kalau hari ini kita fokusnya adalah kegerakan tanpa melibatkan Tuhan, kita artinya mengatasnamakan Tuhan untuk sebuah event, untuk keegoan kita, dan kita sedang memanfaatkan Tuhan untuk egonya kita. Jadi mungkin kita di dalam kerjaan dalam kondisi seperti ini, mungkin kita dapat kerjaan baru, dapat pacar baru, dapat kuliah baru, sekolah baru, jenjang yang baru, itu membuat tekanan kita sangat amat juga di titik terendah kerohanian kita. Banyak orang yang pacaran, setelah itu apa? Kalau kalian lihat, nggak tambah dekat sama Tuhan. Banyak yang dapat kerjaan baru menghilang dari evil, banyak. Bisa dihitung lebih dari 1 jari. Bisa dihitung dari 1 tangan lebih tepatnya. Banyak. Dengan dalil ya itu, kan nggak apa-apa, aku masih ada gereja. Dengan dalil apa ya? Karena sibuk. Gitu. Kalau kerohanian kalian jadi tekan, matilah, habislah kalian kayak gitu loh. Bahwa akan berdampak pada rohani dan jiwa dan badan kalian gitu loh. Jadi move 1 step. Hari ini kita belajar untuk 1 step, entah 1 step apapun, 1 step closer, 1 step untuk keluar dari ini, 1 step dari apa lagi. Kemarin kalian cemburuan, 1 step untuk keluar gitu. Tapi hari ini begitu banyak seperti bangsa Israel, kita ditekan dengan pekerjaan kita, dengan utang kita mungkin, atau tekanan dari pressure orang lain, rasa sakit dari perubahan, apapun yang membuat kita tertekan hari ini. Mungkin kita bingung tentang masa depan, kita takut dengan masa depan, takut dengan nggak ada pacar, itu jodoh dan lain-lain. Kita ketekan dengan itu sampai di titik kerohanian kita sudah berdampak. Artinya kerohanian kita sedang tidak baik-baik aja, meskipun ritual kalian masih jalan, bahkan kalian masih melayani dengan semangat. Artinya tinggal tunggu waktu aja, erosi itu akan terjadi. Seperti dengan bangsa Israel awalnya juga kembali ke Tuhan, tapi dipepet sama Babel supaya nggak bisa beribadah ke Tuhan. Jadi dia nggak beribadah akhirnya. Mungkin kita juga sama, kita juga dipepet sama kerjaan kita, dipepet sama jodoh kita, dipepet sama seperti Salomo yang condong hatinya gitu loh. Mungkin kita lebih asik di mana? Oh, punya pekerjaan baru. Oh, kayak aku juga punya bisnis baru misalnya. Kita lebih condong dengan bisnis baru kita. Yang awalnya kita memulai dengan banyak orang-orang yang memulai dengan kita mulainya dengan berdoa, benar-benar sungguh-sungguh, masih melayani Tuhan. Ketika usahanya mulai naik, lupa, pelan-pelan udah lupa, sibuk, mulai takut ambil sini dikit, masa depan dikit, tuh sana bisa, gitu, sesibuk, yang mulai masuk ke jenjang sekolah yang baru, sibuk, udah nggak bisa, sampai kita lupa bahwa kita bisa sampai di titik ini karena ada satu tangan Tuhan yang nyelamatin kita di masa lalu. Sama dengan ini posisi bangsa Israel di mana Tuhan menunjuk Nehemia untuk orang yang taat dan takut akan Tuhan, untuk membawa kembali orang-orang yang penuh dengan tekanan ini, menjauh dari Tuhan, untuk dibawa keluar dan kembali. Dan kalau kalian lihat gebrakan dari sambil kita juga buka di Nehemia 7. Ayat yang ke-1, sambil kita juga lihat kondisi Nehemia 7 gitu ya. Nah, jadi Nehemia 7 ini kita sudah ngomong ibarat tembok Nah, dari buka ya, Jadi ketika tembok dari Yerusalem mulai dibangun kembali, sudah mulai firm lagi, sudah mulai oke, karena Nehemia ini sangat sulit untuk bisa membangun ini kembali. Dia dengan susah payah, 1 step demi 1 step,
satu langkah demi satu langkah dia membangun semuanya. Setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu. Wah, ini satu demi satu, oke. Ini kok ada apa ini? Kotak-kotak apa ini? Nah, oke. Dan para penyanyi dan orang Lewi, ini ngomong orang-orang religius, penyanyi maksudnya ya penyanyi singer dulu loh. Anggapannya. Nah, dan juga pengawasan ini penjaga gitu kan. Nah, kita nggak usah baca full, aku mau jelasin aja. Jadi pada saat ini Yerusalem mulai dibangun, semua akhirnya dipulihkan sama Nehemia. Inilah revival terbesar di perjanjian, salah satu revival terbesar di perjanjian lama, di mana Yerusalem dibangun kembali, semua dari pembuangan dibawa kembali ke dibawa kembali ke Yerusalem. Jadi posisi seperti ini Nehemia ini kalau kalian baca di ayat yang berapa ya? 4 ya. Turun ke 4. Nah, ini akhirnya Nehemia mulai mengelis siapa yang akan kembali secara bertahap. Gitu. Adapun kota itu luas dan besar tapi penduduknya sedikit karena rumah dibangun. Maka Allahku memberikan ke dalam hatiku. Wah, ini kata yang paling bagus yang menurut aku, nggak tahu kenapa kalau baca ini langsung tek gitu loh. Kayak aku kalau misalnya kita bisa pakai DSS, aku diberikan a vision dan kerinduan seonggok Nehemia yang cuma taat sama Tuhan bisa membawa revival besar di mana orang udah tertekan, di mana orang udah mulai terbiasa dengan kekristenan yang BBI. Yes, pokoknya beribadah dengan baik dan mengkusyukkan diri. Dia memilih untuk gak bisa, harus ada sesuatu, dia harus kembali lagi ke rohaniannya, gak boleh mati. Masih adakah orang itu hari ini? Atau kita seperti orang Israel yang sudah pokoknya yang jadi apa kita ngomong dengan orang Israel yang mati dan kita ngerasa kayak udahlah gini aja lah, aku udah fine kok, Quranku masih oke. Akhirnya Nehemia ini mulai mengelis. Kalau kalian baca dari Nehemia 7 semuanya nanti ya, itu mulai ngelis siapa aja yang akan masuk di list untuk siapa aja yang kembali ke Yerusalem. Setelah kita masuk ke Nehemia 8, nah kita baca dari sini ya, Nehemia 8. Maka serentaklah berkumpul rakyat di halaman pintu gerbang air. Mereka meminta Ezra, ahli kitab, supaya membawa kitab Musa, kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan pada Israel. Lalu hari pertama bulan yang ke-7 itu imam membawa kitab Taurat di hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan. Di situ ada ya orang yang dapat mendengarkan dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian dari kitab halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan. Sampai kita Taurat itu ayat ke berapa sekarang? 5 ya. Oh nah, dan semua orang dapat mengerti dengan sepenuh salah. Dengan penuh perhatian seluruh umatnya mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Karena sebenarnya fun fact-nya bahwa ini yang pertama kali dibacakan kembali setelah sekian lamanya, dia tidak pernah dibacakan. Ezra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu. Dibuat tuh peristiwa itu, hal itu sudah direncanakan. Karena Nehemia mau bukan hanya sekedar Yerusalemnya pulih, tapi kerohanian dari Israel juga pulih. Di sisi kanannya ada berdiri Matika, Sema, anaknya Uria, Hilkia, dan Maisya. Sedang di sebelah kirinya adalah Pedaya, Mikael, Malkia, dan sebagainya. Ezra membuka kitab itu depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu itu ia membuka kitab itu dan semua orang berdiri lalu memuji Tuhan dengan singer-singer itu deh ya, gitu ya. Nah, dengan tujuan begini, enggak sanda. Allah Maha Besar dan semua orang menyambut dengan amin amin. Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah Tuhan sampai mukanya ketawa tapi bukan sholat. Oke? Nah, juga Yesua Bani dan beberapa orang lainnya yang adalah orang Lewi mengajarkan Taurat. Jadi nggak cuma sekedar dibacakan, nggak sengaja worship and praise and worship, dia juga mengajar, memberitahu lagi, ayo kembali ke ini. Bahasa Israel dikembalikan pada standar yang benar.
ada satu raja juga di Perjanjian Lama yang juga membuat gebrakan tapi soal tentang berhala gitu. Nah, di mana sudah sangat bejat itu keluar raja-rajanya, dia itu membuat gebrakan untuk mengembalikan rumah Tuhan. Tapi sama dengan Nehemia 8 versinya, tapi bedanya kalau Nehemia 8 itu fokus dengan yang namanya kerohanian bangsa Israel gitu. Posisi dengan standar di mana oke, sudah fine seperti ini. Mungkin dengan kita di lingkungan di mana nggak beragama pun bisa sukses. Mungkin kita di lingkungan di mana pekerjaan kita tanpa beragama juga sukses kok. Tapi ada satu miss puzzle yang nggak bisa ditemukan oleh semua orang yang dia menganggap dirinya fine, yaitu hidupnya penuh dengan urapan, penuh dengan sukacita, penuh dengan kedamaian, penuh dengan full of love dari Tuhan. Penyertaan dari Tuhan, bahunya Tuhan ketika kita punya masalah. Karena kerohanian kita sudah di titik dimana mati ya, dan akhirnya bagian-bagian di kitab itu, yakni Taurat, Allah dibacakan dengan jelas dan diberi keterangan-keterangan sehingga pembaca ngerti, maksudnya ditafsirkan dan dijelaskan ya. Lalu Nehemia, yakni kepala dari itu, dan Imam Ezra di kitab itu, dan orang-orang Lewi mengajarkan orang-orang itu. Nah, mengajar lagi ya, dan berkata kepada semuanya, hari inilah kudus bagi Tuhan Allahmu, jangan berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengarkan kalimat-kalimat Taurat itu. Di sini bukan berarti nggak boleh artinya nangis, tapi Tuhan di sini lebih menekankan kayak, yuk lanjut dulu lah gitu loh. Karena kita bersuka cita hari ini, karena kita kembali. Dan bangsa Israel pun ngalamin revival di hatinya, karena ada satu kepala daerah yang berpikir tentang revival gitu loh. Dan banyak orang yang egois untuk membawa bangsa Israel kembali ke standarnya Allah yang benar. Jangan sampai hari ini kalian dapat pekerjaan itu jadi kutuk buat Tuhan. Apa yang kalian usahakan itu hari ini bukan tentang usahamu sendiri. Pasti ada campur tangan Tuhan di sana. Entah orang-orang yang mengasihi kamu, itu perpanjangan tangan Tuhan. Kesempatan opportunity kedua misalnya, itu perpanjangan tangan Tuhan. Kalau kalian sia-siakan itu, ya buat apa Tuhan kasih itu dari awal? Nggak mungkin Tuhan memberikan anaknya bukan roti kan? Artinya yang nyampe di tanganmu ketika itu baik, itu berasal dari Tuhan. Ketika yang baik itu jadi buruk, membuat kerohanianmu mati, mendingan Tuhan ambil itu. Lebih baik makan tempe tapi kerohanianmu baik dibanding makan bakpao tapi kerohanianmu hancur. Pikiran Tuhan cuma itu, karena kalian disayangi sama Tuhan gitu. Dan Tuhan pun juga begitu sama dengan bangsa Israel. Bangsa Israel memang hancur lebur hidupnya. Kerohaniannya hancur, tapi sama titik mulai kembali one step untuk mulai mendengarkan lagi, satu step untuk mulai mendengarkan hukum Taurat, satu step untuk mulai merenungkan siapa hukum Taurat. Dimulai dari satu step kecil sebenarnya. Satu stepnya apa sih? Ada orang yang mulai taat sama suara Tuhan. Tadi Nehemia 7 kita nggak perlu baca lagi. Ini Nehemia 7 apa? Tuhan menaruh di hatiku. Dimulai dari situ langkahnya. Makanya satu step lagi itu apa? Ayo di list. Satu step lagi apa? Ayo di sini dibacakan hukum Taurat. Ayo, dan terus ternyata orang kita nggak ngerti satu stepnya kita ini, satu step bodoh ini yang mungkin kita anggap alas gak mungkin orang ini ngalamin Tuhan. Alas gak mungkin ini orang ini gak merasa atas dulu. Tiba-tiba nangis ya revival service misalnya. Karena kita skeptis dengan caranya Tuhan, sampai kita lupa tentang kuasa Tuhan. Sama, kita juga kadang di posisi seperti bangsa Israel kan. Oh mungkin kita ditekan dengan pekerjaan baru kita ditekan dengan pacaran kita, mungkin kita ditekan dengan usaha baru kita, sekolah kita, kuliah kita. Cuma di titik dimana kayak, gak usah lagi, gak apa-apa Tuhan ngerti. Ketika keluar dengan hari ini kita nggak mikir tentang gak usah lah. Ya, buat pertanyaan hari ini kenapa Tuhan akhirnya kasih kerjaan ini ke kalian kalau akhirnya ini yang membuat jauh kepada kalian. Buat apa Tuhan kasih pasangan yang harusnya membawa kalian ke Tuhan akhirnya malah jauh dari Tuhan. Buat apa? Mendingan Tuhan ambil. Itu lebih roti daripada kalian punya pasangan. Maka hari ini ketika kita di titik sudah salah dalam positioning,
salah dalam mengambil keputusan. Iya, aku dengan bekerja di sini, misalnya bekerja apa ya, nguli, aku sampai lupa yang namanya worship. Ya udah, one step. Nah, kadang itu orang selalu berpikir, iya tuh, iya kok aku bingung, aku sudah ngelakuin, aku sudah begini. Pertanyaannya hari ini ngomong tentang apa sih? Satu step, ya satu step gak akan kerasa kok. Tapi lama-lama nggak kerasanya. Seperti hari ini kita degrasi secara nggak sengaja, secara satu step juga kita naik kerohanian kita secara nggak sengaja. Jadi hari ini kalau kita minta orang bertobat secara 10 langkah ke depan ya sulit, gak usah dibayangin. Tapi hari ini percaya atau tidak percaya, kerohanian kalian sudah tergerus. Dan gak ada kata mustahil loh kamu bisa kembali, dan kata-kata mustahil ketika Tuhan bisa tegur kamu. Seperti bangsa Israel, mana kepikiran ada orang baca no kitab Taurat saya nangis. Baca no. Dan diajar roh ini loh, kamu gini nangis. Gitu. Bawa ayat 12. Jika orang Lewi menyuruh, tenanglah, hari ini hari kudus, jangan kamu bersusah hati, maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum dan membagikan makanan dan berkarya. Mereka mengerti segala firman Tuhan yang beritahukan kepada mereka. Oke, lanjut ke. Nah ini akhirnya terus ditentukan sana sini. Ke Nehemia 9. Nah, pembacaan pengakuan dosa dan permintaan doa. Nah, dari sinilah pada hari kedua ya, 24 bulan itu, berkumpullah orang Israel berpuasa dan menggunakan kain kabung dan dari kapal sana. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempat dan mengaku dosa mereka dan kesalahan mereka. Terus ini kembali one step kembali, cuma gara-gara apa sih? Kepala daerah, coy. Kepala daerah yang punya hatinya Tuhan, yang taat dan nggak mikir tentang bahasa Israel, bisa nggak sih sampai kembali ke jalan Tuhan lagi? Hari ini loh banyak orang yang ketika dulunya, ketika SMA-nya, ketika kuliahnya, ketika bekerja awal-awal sebelum sampai sesibuk ini, mungkin hari ini revival kita itu besar. Tapi ketika Tuhan kasih rezeki secara fisik, hilang semua. Dan hari ini banyak orang bertanya, kemanalah taringmu? Dan kemanalah kerohanianmu yang dulu? Caranya cuma simpel, satu step. Gak usah banyak-banyak step dulu, satu step satu hari aja. Maksudnya apa sih kok satu step dari apa sih kebiasaanmu yang hilang? Coba kalian sadari, percaya atau enggak, pasti itu kebiasaanmu yang hilang ketika kamu degrasi. Ketika kamu erosi rohani, pasti satu step hilang, pasti. Contoh, dulu ketika ada apa-apa langsung doa, Tuhan gini-gini apa menurutmu? Sekarang karena sudah ngerti ilmunya, nggak doa, hilang satu. Tuh kasih ini bis kan begitu toh. Membuat gak damai dulu, terus kau usah doa, sudah ngerti kok. Dicuri, mati. Apalagi hari ini, yang biasanya worship dalam hati, yang selalu apa-apa Tuhan, pikirannya ke Kristus, mulai dengan bisnis. Mulai takut dengan masa depan. Aduh ya apa ya, gak punya uang ya, gak punya gini ya. Akhirnya kita gak masuk ke gerakan, aduh gak punya uang, aduh udah capek, aduh udah lelah. Hari ini kemana lah taringmu? Kerohanianmu di mana? Yang bisa denial apapun, tapi hari ini bahwa percayalah bahwa kalau kita coba aku duduk 1 jam dengan kalian, aku percaya. Seperti itu Tuhan taruh di hatiku bahwa evil banyak orang yang lagi degrasi, lagi erosi rohani tapi nggak sadar. Standar kekristenan dari evil turun. Maka hari ini kita harus kembali lagi one step untuk belajar. Ayo step apa yang hilang dalam hidup kalian gitu loh. Ya, seperti dengan Nehemia yang mulai dipulihkan dulu dengan susah payah temboknya, satu dari pembuangan dikembalikan lagi, akhirnya mau dibacakan hukum Taurat, akhirnya mulai orang mengerti, nangis dan lain-lain karena pembacaan itu, lalu mulai diajarkan dan akhirnya nangis. Setelah itu dimulai dari berpuasa, dikembalikan semuanya satu demi satu gitu loh. Gak usah muluk-muluk semuanya.
Kemanakah kerohanian kalian yang kencang? Jangan pernah ke titik kerohanian itu lagi. Tapi hari ini adalah kembali ke titik di mana lebih daripada kemarin. Aku hari ini tutup dengan satu kesaksianku. Hari ini kita lebih cepat, nggak secepat itu sebenarnya. Ya tetap lama sudah gitu kan. Meskipun sudah banyak orang nggak percaya aku bisa menyelesaikan ini gitu kan. Nah, tapi sama dalam kehidupanku 1 tahun ini ternyata Tuhan itu membuat aku mengerti sesuatu gitu loh. Dari titik di mana kehidupanku hancur di akhir dari Desember sampai di titik Maret April, itu titik kelam di mana evil ini nyeret gitu. Dimana nggak bisa membuat keputusan apa-apa, kayak gitu. Terus ya susah gitu. Di titik pelan demi pelan semakin penurunan dari kualitas evil dan kualitas kerohanianku gitu loh. Dengan kondisi apa ya? Aku sibuk cari cara untuk melunasi hutangku, sibuk cari cara untuk memulihkan keluargaku. Sampai aku lupa bahwa semua hal yang baik hilang, semua kebiasaan rohani mulai hilang. Nggak sadar karena pusatnya bukan lagi Jesus Center. Gitu. Memang nggak sepenuhnya, gitu. Bukan sepenuhnya memang, tapi maksudnya bahwa ada kecenderungan yang membuat akhirnya evil pun semakin turun gitu loh. Sampai Tuhan satu waktu ingetin gitu loh. Ketika aku mulai dipulihkan di Juli gitu ya, Juni ke Juli gitu loh. Di dalam 1 bulan itu Tuhan ingetin banyak hal. Tuhan ingetin kemana taringmu. Sama gitu kan, gue cuma mikir masa depanku ya apa kehidupanku, apalagi kalau banyak orang meskipun aku kurang percaya namanya quarter life crisis gitu ya, gitu. Ya aku di posisi itu, range umur itu, ya aku sama ngalamin yang namanya takut dengan masa depan, takut dengan nggak ada uang, apalagi full butuh uang kayak gitu. Tapi percaya Tuhan itu terlalu baik. Kita harus kembali ke bagaimana kerohanian kita kembali ke standar itu. Yang harus cuman aku lakukan pada saat itu cuma satu, kembali pusatnya kepada Kristus. One step. Aku mulai kembali ke Tuhan lagi. Mana yang salah? Mulai berpikir tentang evil, kerohanian hati. Belum titik yang paling prima, tapi ya, sampai detik ini terus ada pemulihan dari Tuhan. Tahu enggak, percaya atau enggak bahwa tiba-tiba evil ada uang, evil ada ini. Tiba-tiba Tuhan kasih rezeki banyak buat aku. Aku nggak pernah tahu. Ya gitu. Cuma di titik karena cuma satu, ada one step pemulihan yang aku maui gitu loh. Tuhan, aku mau kembali kepadamu. Sekarang aku mulai mikir, oke, aku terlalu fokus dengan kehidupan duniawiku gitu. Meskipun nggak ada dunia-duniaan sih sebenarnya. Ya semua jadi satu. Ya, gitu. Tapi kalau kita boleh kelompokkan, aku lebih fokus dengan badanku dibanding kerohanianku gitu loh. Sampai di titik aku pun ketiduran hampir tiap hari pada saat itu karena terlalu capek itu bekerja gitu. Sampai Tuhan harus tegur, dan ketika Tuhan tegur terakhir ketika aku worship di gereja, Tuhan ingetin aku bagaimana menjadi Yunus gimana, doa di retret gimana, Tuhan kasih show, altar call, semua Tuhan ingetin semua gerakan evil. Disitulah aku mau belajar, taringku mulai hilang di sini gitu loh. Dan di satu waktu ketika bulan Agustus akhir, Tuhan pun taruh di hatiku sama seperti Nehemia hari ini, bahwa anak evil pun juga banyak mengalami erosi rohani gitu loh. Standarnya di bawah gitu. Makanya Tuhan taruh di hatiku untuk ada revival service di minggu depan. Makanya itu aku harap kepada kalian semua, datanglah minggu depan dengan cara apapun, online maupun offline. Kayak gitu. Disitulah waktunya kan dipulihkan, karena kehidupanku juga begitu. Yang salah adalah bukan apa yang masalahmu, yang salah adalah pusat dari kendalimu bukan Tuhan lagi. Karena kerohanianmu sudah mati. Sisa apa? Ya, jiwamu yang dikuras. Sisa apa? Rohmu yang dikuras. Badanmu yang dikuras. Karena rohmu sudah mati. Rohmu sudah sakit, jadi mati. Ya seperti lowbat hari ini gitu. Nggak di-charge lagi. Karena apa, dia kamu ngerasa titik-titikmu aman gitu loh. Wong aku sadar dong. Sadar tuh nggak berkualitas ya, percuma aja, nggak sama aja nggak sadar dong. Nggak ada lagi kepinginan one step untuk dekat dengan Tuhan. Hari ini kembalilah bahwa nggak ada yang namanya kedalaman itu berhenti gitu loh.
Tapi karena kalian lihat teman-teman kalian semua sama, dan aku juga gitu lihat teman-temanku juga lagi down kerohaniannya, aku ngerasa fine. Sampai Tuhan ngomong bahwa kerohanianmu nggak fine, kamu akan dipulihkan seperti Ayub. Tuhan ngomong gitu. Dan Tuhan juga ngomong pada saat kamu worship gimana kamu kembali gitu ke titik revival lagi, dan Tuhan tentukan itu. Tuhan tegur aku, Tuhan sakiti aku untuk berubah. Nggak sadar egoku udah mulai bermain gitu loh. Tapi sampai di satu titik di mana Tuhan aku ingin dipulihkan. One step. Apa yang hilang tak kembaliin. Mulai dengerin khotbah lagi, mulai memuji Tuhan lagi, mulai banyak ngobrol sama Tuhan lagi, mulai berbahasa roh lagi sama Tuhan. Dari Nehemia 8 dan 7, 8, 9 kita bisa belajar satu hal, bahwa semua pemulihan gak langsung harus dak-dek. Meskipun impactnya besar atau kecil itu terakhir. Tapi one step dulu. Oh nggak ada one step, nggak ada langkah kedua, nggak ada langkah ketiga. Urusan cepat atau lambat itu bagian Tuhan dan kita. Apa ada bagiannya Tuhan? Kita nggak bisa mempercepat waktu Tuhan gitu. Jadi hari ini kita kembali, apa kebiasaan menghilang, dan jangan pernah berpikir I'm fine. Nggak fine kerohanian kalian semua, termasuk aku, karena nggak ada kerohanian fine itu, nggak ada. Jangan pernah mau ditipu dengan pendeta motivator, nggak ada. Kerohanian kita terus setiap hari berguncang lewat tekanan kerjaan, lewat tekanan sekolah, lewat tekanan bisnis, tekanan apa, tekanan mental dari lingkungan. Itu kerohanian kita pasti sudah nggak fine setiap hari, dan kita butuh ke Tuhan. Lord, please recharge. Kerohanian itu bukan sebuah checklist, tapi kerohanian itu adalah bagaimana kita memaintenance hubungan kita dengan Tuhan. Tidak bisa ketika kalian pacaran juga demikian. Aku udah ngasih makanan pokoknya, iso, kan harus ada ekspresinya, harus ada kasihnya, harus ngasih greeting card, ngasih ya enak atau enggak makanan nih, milikno yang sesuai dengan keinginan nih, kan gitu. Nggak bisa pokoknya sama. Oh, Hivel kembali ke standar yang benar, bahwa kita harus masuk ke dalam one step. Untuk orang yang ngalamin Tuhan yang belum terima bahasa roh. Jadi aku memberikan dua step kepada kalian hari ini. Step yang pertama adalah kembalikan kebiasaan yang hilang. Seperti Yerusalem yang dibangun kembali, sama bangunlah kembali apa kebiasaan hidup kalian. Mungkin kalian percaya atau enggak sih sebenarnya bahwa Tuhan tuh ngomong, di luar aku kamu nggak bisa apa-apa, dan mungkin posisi kerohanian kalian sedang nggak ada yang melindungi lagi. Kenapa? Yang melindungi cuma Roh Kudus. Sangat pas lagunya, aku baru sadar begitu. Nah, tapi maksudnya bahwa kembali bahwa Roh Kudus berkata bahwa dialah yang menginsafkan kalian. Berarti ketika Roh Kudus gak bertata dalam hidup kalian, kalau Roh Kudus hari ini cuma berkata menjadi absen dalam hidup kalian, berarti kalian adalah mati. Tanpa Roh Kudus adalah mati. Jadi kalau Roh Kudus gak berkarya di hidup kalian, berarti kalian kerohanian kan mati. Percaya atau enggak, kalian akan mati di posisi rohani kalian. Kali ini kalian gak bisa mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan sharingnya Tuhan hari ini, apa yang Tuhan taruh di hatiku dan aku bisa sampaikan ke kalian. Dan ketika kalian ngerasa, oh kalian blocking dan berkata aku fine, udah, terjadilah sesuai kehendakmu. Kalau hari ini kalian sudah nggak lagi ngobrol sama Roh Kudus, kalau hari ini kalian punya bahasa roh nggak pernah dipakai, berdoa aja arang-arang, ya percaya atau enggak, hidup kalian kan mulai blong. Percaya, di situ latih ini itu alarm terakhir. Kalau kalian masih nggak sadar, yaudah segitulah kalian pasti. Angel pasti kalian. Seperti Firaun yang semakin keras. Maka teman-teman sampai ngomong, kok kamu dengar suara Roh Kudus hari ini, bertobat. Siapa cara mengembalikan semua? Simple. Tanya Roh Kudus, salahku di mana? Aku mau bertobat, tuntun aku ke jalan Tuhan hari ini. Itu step kedua. Minta tuntunan Roh Kudus kembali hari ini. Satu-satunya jalan suara Tuhan saat ini yang kalian bisa dengar. Kalau kalian di jalan yang salah hari ini, aku nggak bisa judgement kalian. Adalah minta kembali, Tuhan mana yang jadi berhalaku? Tuhan mana yang salah dalam hidupku? Perbaiki hidupku. Itu suara Tuhan yang pertama. Kamu minta apapun, suara Tuhan akan selalu berpacu ke sana. Hidupan kalian akan mulai blong. Percaya aku. Yang pertamanya nggak mulai misuhan lagi. Pelan demi pelan. Yang mulai mikir pertama, oh rohani penting, mulai nggak penting. Percaya itu enggak sebenarnya.
Yang hari ini kita mulai apa namanya, yang dulunya penuh sukacita, kadang mulai ngamuan sama orang. Itu karena sudah blong. Hari ini masih ngomong enggak, ya terserah, matilah kau habis ini. Celakalah kalian habis ini. Akan semakin buruk kehidupan kalian gitu. Karena Tuhan sendiri berkata, di luar aku kamu nggak bisa apa-apa. Kata tidak bisa apa-apa itu benar-benar nothing. Kalau bisa pun itu kalian nguras tenaga kalian dan jiwa kalian. Roh kalian nggak berfungsi apa-apa, tanda kutip. Sekarang di mana ya? Kalian kan cuma dapat general blessing dari Tuhan gitu. Ya lihat korporatmu bener-bener. Tapi masih ada kedalaman sing lain sing kalian bisa cari, cuma nggak mau aja. Kenapa? Sudah lebih tertarik dengan bisnis kalian dan condong dengan istri-istri lain. Sama dengan Salomo bedanya istri aja. Jadi hari ini keputusan satu step di tangan kalian. Satu step yang pertama adalah kalian sadar atau tidak rohan kalian terjauh dari Tuhan. Itu satu step dulu. Setelah itu satu step kemana? Pertobatan. Pertobatan itu setiap hari. Satu step. Minta tuntunan Tuhan, salahku di mana hari ini? Bertobat di situ. Perlahan demi perlahan, tembok Yerusalem dalam hidupmu, dalam setiap sektor yang salah, mulai dibangun kembali. Sehingga ada mulai lagi cegah-cegahan. Kalau hari ini kalian ketika mau berbuat dosa dan nyegah, artinya kalian sudah bersyukur. Roh Kudus mulai berkarya lagi dalam hidupmu. Tapi kalau hari ini kalian bisa blong, matilah kau di sini. Tinggal iblis mau bermain apa dalam hidupmu? Kalian cuma menjaga dengan kekuatan kalian sendiri, coy. Sampai kapan? Matilah kau habis ini. Saya lah. Satu-satunya cara cuma bertobat hari ini. Jangan andalkan revival service, jangan andalkan komunitasmu, jangan andalkan gembalamu, kerohanianmu. Mati lo sendiri. Jangan ajak gembala-gembalamu. Jadi itu bukan tugas gembala. Kerohanianmu dewek. Gak ada salah siapa-siapa. Jadi pertamanya cuma satu. Apakah kalian hari ini cross check dalam hidup kalian? Apakah kalian semakin ke Kristus dari ini? Kalau enggak, ya udahlah bertobat. Ada penghakiman. Jangan sampai erosi rohani sampai di titik standarmu juga turun. Jadi kalau hari ini kalian mendengar suara ini hari ini, sampai berdoa ini suara dari Tuhan, kembalilah. Sebelum semakin terlambat, semakin susahlah hidupmu. Ayo Erik, wah. Oke, kita satu dalam doa sebelum kita mengakhiri satu hari ini. Thank you Bapak atas pesan yang sudah Kau berikan pada setiap kami melalui kode ini Tuhan. Biarlah apa yang kami terima, apa yang kami catat, apa yang kami pelajari hari ini itu benar-benar berguna bagi kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Kami ingin terus mau berubah untuk semakin serupa dengan-Mu Tuhan. Ajari kami, tuntun setiap kami, biarlah Roh Kudus penuhi kami dan tuntun setiap kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami akan melanjutkan aktivitas kami hanya di dalam nama-Mu. Kami berdoa, haleluya. Amin. Ya betul.